I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Satunya, saya juga ingin bertanya, kapan sih GSKI ini dibangun dan apa sih yang melatar belakangi pembangunan dari GSKI? Apakah karena ada keinginan hati atau panggilan dari Tuhan atau ada hal lain? Pembangunan gereja dimulai dari tahun 2022 di GSKI Buana Raya. Kenapa saya ingin bertanya, apa sih visi dari GSKI ini, Pak? Tujuan menjangkau jiwa lah, menyelamatkan orang yang belum diselamatkan. Kenalkan, saya Cynthia Andra. Iya. Bagaimana perkembangan gereja GSKI dari awal hingga akhir hingga saat ini? Perkembangannya, perjalanan perkembangan GSKI Buana Raya berjalan sangat baik. Kita membangun iman, bukan bangun gereja. Jadi iman jemaat itu terbangun lewat GSKI Buana Raya. Dari awal sampai sekarang iman mereka itu bertumbuh dan dimengertikan. Perkembangan jemaat awal tidak seberapa, tapi akhir ini berkembang baik, pertumbuhan baik, bertambah jemaatnya. Tantangan gereja ini terbesar. Awalnya dari awal kita sebelumnya di GBI ya, baru setelah itu kita pindah ke Sinode GSKI. Setelah di Sinode GSKI kita menghadapi tantangan benar-benar besar, karena dari mulanya orang tidak mengerti tentang apa arti berkemas-kemas, sehingga itu menjadi satu pergumulan yang besar bagi jemaat Tuhan. Mereka bertanya-tanya, ya mereka di situ tidak seberapa bertumbuh, tapi seiring berjalan dengan waktu, lambat mereka akan mengerti, oh arti dari berkemas-kemas itu seperti itulah, maka kembalilah mereka bertumbuh sampai sekarang. Tidak ada tantangan apa lagi, karena mereka sudah mengerti dan dimengertikan lewat kebenaran firman. Itu tantangan. Cara Bapak untuk menghadapi tantangan tersebut, kan kata Bapak tadi mereka tuh tidak paham arti berkemas-kemas. Cara Bapak untuk membuat mereka mengerti arti berkemas-kemas itu seperti apa? Kita tidak punya IQ dan tidak punya cara ya, hanya berdoa minta tuntunan daripada Tuhan ya, supaya kita sendiri dulu mengerti dan mereka pun dimengertikan. Tidak ada, kalau pakai kekuatan manusia kita tidak ada, tidak sanggup, terbatas. Awalnya pun kita juga ya tidak begitu bertumbuh ya. Setelah kita minta hikmat, minta tuntunan daripada Tuhan hari-hari hidup kita, sehingga orang melihat ada sesuatu perubahan dalam hidup kita, maka mereka pun bertumbuhlah iman mereka. Karena yang kita bangun bukan gereja, tapi iman yang kita bangun. Kalau pesan ataupun kesan Bapak kepada kami, apakah ada yang Bapak ingin sampaikan? Ya, pesan kita dan kesan yang mau kita sampaikan tentunya ya
benar-benar sungguh-sungguhlah seperti firman tadi, benar-benar sudah pas itu. Nah, itu ada pada kita jikalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya harapan kita itu tidak hilang. Tentunya kita pasti tidak mau hilang harapan kita kan. Semua sampai saat ini semua kita pasti punya suatu harapan. Mungkin saya juga punya harapan lagi. Bukan saya jadi gembala enggak punya harapan lagi. Tentu punya harapan. Harapan saya mungkin nanti suatu saat saya dipanggil Tuhan, saya sudah bisa bersama dengan Tuhan. Itu harapan saya, bukan supaya tidak hilang. Gimana caranya? Ya setiap harilah bawa diri kita kepada Tuhan, supaya harapan yang kita harapkan itu jangan hilang. Nah, tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita lupa Tuhan, tentu harapan itu habis. Karena semua harapan yang kita harapkan itu dari Tuhan. Jadi saya juga berharap juga kita semua sebagai anak-anak kami yang di sini, ya saya anggaplah ini semua anak-anak kami ya. Ya kami juga berharap di masa muda sekarang inilah ya, kita apalagi kita tahu sekarang manusia dunia ini tidak ada satupun kepastian. Benar, tidak ada satupun kepastian. Hanya bersama dengan Tuhanlah kita memiliki kepastian. Pesan saya dan kesan, janganlah jauh dari Tuhan. Apapun tantangan kita, seperti semalam kalau ikuti surah merayakan Jumat Agung kematian Tuhan, mungkin semua di gereja-gereja sudah mendengarkan firman yang disampaikan ya, bagaimana sulitnya Tuhan untuk memperjuangkan kita. Sesungguhnya ganjaran yang harus diganjarkan kepada kita, tapi ditimpakan kepada tikaman yang harus tikam kepada kita, tapi ditikamkan kepada oleh karena kita semua. Jadi oleh sebab itu ingatlah selalu akan Tuhan dan selalu sungguh-sungguhlah bawalah hati kita kepada Tuhan. Itu saja pesan saya ya. Jangan jauh dari Tuhan. Apapun godaan, apapun tantangan, benar, jangan jauh dari Tuhan. Saya juga pesan pada anak-anak saya semua, cucu saya, kuncinya satu, jangan jauh dari Tuhan. Itu saja. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bawa diri kita semakin hari semakin kepada Tuhan, pengharapan itu benar-benar tidak akan hilang. Sampai kapanpun tidak akan hilang. Kalau ingin mencapai pengharapan itu, jangan tinggalkan Tuhan. Oke? Terima kasih ya Pak Sugeng. Baik. In the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you.
Oh, aku di IT loh.